Orang sering percaya, semakin luas pandangan, semakin besar peluang sukses. Tapi tidak sedikit yang justru tersesat karena terlalu banyak melihat, terlalu sering mendengar, hingga lupa apa yang sebenarnya harus mereka kejar. Mereka tahu segalanya, tapi tidak bergerak kemana-mana. Dunia ini terlalu bising. Setiap orang ingin didengar, ingin diperhatikan. Tapi di tengah semua itu, suara hati sendiri malah menjadi samar. Dan jika kau terus memikirkan semuanya, kau tak akan pernah tahu apa yang betul-betul penting untukmu. Banyak orang gagal bukan karena tidak berbakat, tapi karena arah mereka bercabang. Satu hari ke sini, hari berikutnya ke sana. Mereka membaca semua ilmu, membuka semua pintu, tapi tak pernah benar-benar masuk ke ruang yang seharusnya menjadi miliknya. Fokus bukan berarti menutup diri, tapi menyaring dengan bijak. Kau tidak perlu tahu segalanya, tidak perlu menyenangkan semua orang, tidak perlu hadir di semua tempat. Yang kau perlukan hanya satu arah, satu niat, dan satu keputusan yang dijaga setiap hari. Kau tidak akan bisa menang jika sibuk melihat ke kiri dan kanan. Pemenang sejati bukan dia yang paling sibuk, tapi dia yang paling paham apa yang harus dituju. Dan untuk itu, pandanganmu harus menyempit, bukan melebar tanpa arah. Karena sukses itu bukan tentang banyaknya yang kau lakukan, tapi tentang ketepatan arah yang kau jaga. Dan ketepatan itu hanya muncul ketika kau belajar untuk menyaring, memilih, dan melepaskan yang tidak perlu. Itulah makna sejati dari fokus. Di era sekarang, informasi bukan lagi barang langka, tapi justru berlimpah tanpa batas. Setiap hari kita dijejali opini, tips sukses, motivasi instan, konten viral, dan ribuan pandangan lain. Tapi semakin banyak yang kita serap, semakin sulit kita membedakan mana yang benar-benar kita butuh. Tidak semua pengetahuan membuatmu maju, sebagian justru membuatmu ragu. Terlalu banyak sumber membuatmu kehilangan suara sendiri. Arah hidupmu pun jadi kabur, karena isi kepalamu penuh beban yang tidak kau proses dengan sadar. Mereka yang berhasil bukan mereka yang tahu segalanya, tapi mereka yang tahu apa yang harus diabaikan. Karena fokus bukan tentang seberapa banyak kau pelajari, tapi seberapa tajam kau memilih mana yang harus dikosongkan, agar ruangmu bisa bekerja dengan utuh. Setiap kali kau membaca tanpa arah, menonton tanpa niat, dan menyerap tanpa batas, kau sedang mengikis kapasitas berpikirmu sendiri. Otakmu bukan tempat sampah. Ia adalah alat presisi yang hanya akan efektif jika dipakai dengan sadar. Mulailah menyaring informasi seperti kau menyaring makanan terbaik untuk tubuhmu. Tidak semua yang terlihat menarik layak masuk ke dalam sistemmu. Lebih sedikit, tapi berkualitas. Itulah yang akan memberimu kejelasan saat orang lain masih bingung dengan kebisingan. Maka dari itu, jika kau ingin fokus, belajarlah untuk tidak selalu ingin tahu. Tutup jendela yang tidak penting, matikan suara yang tidak perlu. Dan beranilah memilih mana yang harus kau serap dan mana yang cukup kau lewatkan. Banyak orang punya mimpi, ingin jadi ini, ingin punya itu, tapi mimpi yang terlalu banyak, tanpa arah yang jelas, hanya akan menjadi beban pikiran. Bukan kekuatan pendorong, bukan semua yang kau inginkan harus kau kejar bersamaan. Orang yang fokus memilih satu tujuan akan melangkah lebih cepat daripada orang yang membagi tenaganya untuk 5 arah sekaligus. Bukan karena ia lebih berbakat, tapi karena ia paham tenaga yang tersebar tidak pernah membawa dampak yang nyata. Menyempitkan tujuan bukan berarti kau kehilangan pilihan. Justru disitulah kekuatan muncul. Ketika kau memilih satu titik utama, kau bisa menghimpun seluruh potensimu untuk menembusnya dengan penuh tenaga, tanpa gangguan dari arah lain. Tujuan yang terlalu banyak membuatmu terus sibuk tanpa hasil. Kau merasa produktif, tapi tidak pernah maju. Kau kehabisan waktu, tapi tak pernah mencapai garis akhir. Karena arahmu terus berubah. Sebelum satu pun benar-benar selesai, tentukan satu tujuan utama. Letakkan energimu di sana, tutup jalur lain untuk sementara. Bukan karena jalur lain salah, tapi karena kau sedang belajar menyelesaikan. Bukan sekadar mencoba. Yang gagal bukan karena lemah, tapi karena terlalu menyebar. Fokusmu akan diuji, bukan oleh godaan buruk, tapi oleh banyaknya hal baik yang datang bersamaan. Tapi ingat, Kaisar, yang menang bukan dia yang terburu-buru, tapi dia yang tetap di satu arah, hingga semuanya tercapai dengan pasti. Tidak semua orang layak masuk dalam hidupmu. Banyak relasi hanya mengisi waktu, bukan mendukung arah. Dan saat kau terlalu sibuk menjaga semua hubungan, kau kehilangan energi yang seharusnya kau pakai untuk membangun dirimu sendiri. Kau tidak perlu menjelaskan segalanya pada semua orang. Cukup 1 atau 2 orang
yang betul-betul memahami perjuanganmu. Karena semakin banyak telinga, semakin banyak pula kebisingan. Dan dari situlah rasa ragu mulai tumbuh. Bukan dari kenyataan, tapi dari komentar yang tidak kau minta. Relasi itu seperti taman. Jika terlalu banyak ditanami, tanpa dirawat dengan bijak, semuanya akan layu. Lebih baik sedikit tapi subur, daripada ramai tapi tidak memberi apa-apa. Dan itu berlaku juga dalam hidupmu. Kau tidak harus menyenangkan semua orang, tidak perlu hadir di semua undangan, tidak wajib menjawab semua pesan. Fokus berarti menjaga batas, menjaga waktu, menjaga siapa yang boleh dekat dan siapa yang cukup dari jauh. Orang yang bijak bukan dia yang punya banyak teman, tapi dia yang tahu dengan siapa ia harus tumbuh. Lingkungan membentuk arah, dan jika arahmu penting, maka relasimu pun harus disaring dengan hati-hati. Maka dari itu, beranilah mengecilkan lingkaran sosialmu. Jangan takut terlihat menjauh. Kadang yang kau butuh bukan ramai, tapi tenang. Dan tenang itu baru muncul saat hanya orang yang tepat yang kau biarkan tetap dekat. Banyak penderitaan muncul, bukan karena kenyataan, tapi karena harapan yang berlebihan. Kau berharap dunia adil, kau berharap orang lain paham, kau berharap segala hal berjalan sesuai rencanamu. Tapi semakin tinggi ekspektasi, semakin dalam kecewa saat tidak terjadi. Bukan berarti kau tidak boleh berharap, tapi harapan perlu dikendalikan. Jangan menaruh beban di pundak orang lain yang bahkan tidak tahu apa isi hatimu. Semakin banyak harapan yang tidak realistis, semakin sulit hatimu untuk damai. Orang tidak akan selalu memperlakukanmu seperti yang kau lakukan pada mereka. Dan dunia tidak akan selalu membalas kerja keras dengan hasil instan. Saat kau menyempitkan ekspektasi, bukan artinya kau menyerah, tapi kau mulai memahami ritme kenyataan. Terima bahwa segala hal tidak harus sempurna. Sukses butuh waktu, perjalanan butuh jatuh, manusia butuh gagal agar tahu di mana batasnya. Dan saat kau tidak terlalu menggenggam hasil, kau mulai benar-benar bisa menikmati proses, mengurangi ekspektasi. Bukan berarti kau berhenti bermimpi, tapi kau tidak lagi menggantungkan ketenanganmu pada sesuatu yang di luar kendali. Kau tetap melangkah, tapi dengan hati yang lebih ringan, lebih tenang, lebih siap menerima apapun hasilnya. Orang yang berhasil adalah dia yang terus berusaha, tapi tidak tenggelam dalam kecewa saat hasilnya belum terlihat. Karena ia tahu, dalam hidup yang keras ini, yang bisa ia jaga hanyalah niat dan usaha, bukan hasil yang tak bisa ditebak. Waktu bukan hanya tentang jumlah jam, tapi tentang kemana jam itu dihabiskan. Banyak orang merasa sibuk, padahal waktu mereka habis untuk hal yang tidak membawa dampak. Menonton, menggulir, membuka, tanpa arah dan tanpa tujuan yang jelas. Kebiasaan mengonsumsi secara pasif, membunuh kesadaran secara perlahan. Kau duduk 1 jam, lalu tiba-tiba hari sudah gelap. Bukan karena kau bekerja, tapi karena waktumu habis untuk mengikuti arus yang bahkan tidak kau kendalikan. Jika kau ingin berhasil, kau harus memperlakukan waktu seperti kekayaan yang tidak bisa dibeli ulang. Pilih dengan teliti apa yang pantas mendapat perhatianmu. Tanya pada diri sendiri, apakah ini menumbuhkan saya? Atau hanya mengalihkan saya? Bukan berarti kau tidak boleh bersantai, tapi santai yang disengaja lebih memberi efek pulih daripada santai yang diseret oleh kebiasaan. Karena ketika kau tidak menyadari, waktu sedang berlalu. Disitulah fokusmu mulai terkikis. Mulailah disiplin dengan konsumsi waktumu. Atur jam untuk belajar. Buat batas untuk hiburan. Beri ruang untuk diam. Karena bukan hanya aktivitas yang menentukan hasil, tapi juga apa yang tidak kau lakukan. Itulah yang membentuk ritme hidupmu. Orang yang hebat, bukan dia yang sibuk setiap saat, tapi dia yang bisa mengarahkan waktunya ke hal-hal yang benar. Karena waktu yang tepat lebih berharga daripada waktu yang banyak. Dan untuk itu, kau harus berani berkata, cukup. Tidak semua orang berhak mendapatkan akses penuh kepadamu. Tidak semua situasi berhak menarik perhatianmu. Ketika hidupmu bisa diakses oleh siapapun, kamu sedang membuka pintu untuk kekacauan yang perlahan. Tapi nyata, batas bukan berarti menjauh. Batas adalah bentuk perlindungan. Saat orang lain bebas mengganggumu kapan saja, mereka tidak hanya mengambil waktumu, tapi juga ketenanganmu. Dan ketenangan itu adalah fondasi dari fokus yang ingin kau jaga. Belajarlah berkata, saya tidak bisa sekarang. Belajarlah mengabaikan pesan yang tidak penting. Belajarlah menolak ajakan yang tidak sejalan dengan tujuanmu. Setiap gangguan kecil yang kau terima adalah langkah yang menjauhkanmu dari arah yang sedang kau bangun. Kau bukan barang umum. Kau adalah individu yang sedang bertumbuh. Mereka yang mencintaimu
akan memahami saat kau butuh ruang. Mereka yang hanya ingin memakai waktumu akan tersinggung saat kau mulai menjaga jarak. Dari situ, kau tahu siapa yang layak kau izinkan dekat. Tentukan jam pribadi, tentukan hari tanpa gangguan, tentukan siapa yang bisa menghubungimu langsung. Akses yang terlalu terbuka menguras lebih banyak energi daripada pekerjaan berat. Dan tanpa kau sadari, itulah penyebab kenapa kau sering lelah tanpa hasil. Jadilah orang yang tidak selalu tersedia, karena semakin kau mudah dijangkau, semakin kecil nilaimu terasa. Jaga ruang batinmu, jaga jiwamu dari keramaian yang tidak perlu. Kau tidak harus hadir untuk semua orang, cukup hadir penuh untuk dirimu sendiri. Musuh terbesar dari fokus bukan hanya dunia luar, tapi dunia di dalam kepala. Pikiran negatif datang tanpa diundang, ia muncul dalam bentuk keraguan, ketakutan, dan penilaian terhadap diri sendiri. Dan jika tidak dijaga, ia akan mencuri tenagamu sebelum kau melangkah. Kau mulai berpikir, aku mungkin tidak cukup hebat, aku terlalu lambat dibanding mereka. Aku tidak cocok di bidang ini, padahal belum ada langkah yang kau ambil. Tapi kekalahan sudah kau bayangkan sendiri. Dan dari situlah fokusmu melemah. Bahkan sebelum bertempur, pikiran negatif tidak bisa sepenuhnya dihilangkan, tapi bisa disempitkan. Jangan beri ia ruang besar dalam kesadaranmu. Biar ia lewat tanpa kau ajak bicara terlalu lama, karena semakin kau dengarkan, semakin ia membentuk batas yang sebenarnya tidak nyata. Berhenti mengulang kesalahan lama di dalam pikiran. Berhenti mengkhawatirkan pendapat orang yang tidak hidup dalam tubuhmu. Karena banyak hal yang kau takutkan tidak pernah benar-benar terjadi. Hanya hidup di kepalamu tanpa alasan yang jelas. Isi pikiranmu dengan hal yang menumbuhkan. Baca sesuatu yang mencerahkan. Dekatkan dirimu dengan orang yang jernih. Beri ruang untuk syukur. Karena jika pikiranmu bersih, fokus akan tumbuh alami. Dan kau akan berjalan lebih ringan dalam arah yang kau pilih. Pikiran negatif adalah kabut. Jangan kau lawan dengan marah. Cukup kau diamkan sambil terus melangkah. Ia akan hilang saat langkahmu mantap. Dan disitulah kemenanganmu dimulai. Saat kau mampu menjaga jernihnya pikiran. Meski dunia mencoba mengotori,